Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah bahwa pada pagi hari ini akan dimulai panghargaan temu manten putra dari Bapak Haji Winoto, yaitu Mas Mbak Aprilia dengan Mbak Angga. Doakan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kediaman calon pengantin wanita. Wahai calon pengantin laki-laki beserta keluarga, kami keluarga besar Bapak Haji Winoto dan Ibu Nesrini Agnes Paso, orang tua Ida Aprilia, menyambut kedatangan tamu yang penuh barokah yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Amjad Lawasa MM beserta istri. Dan diiringi dengan tari wong kampung. Tari Mokamu ini bermakna secara simbol dan calon pengantin murah rezeki dengan menghabiskan beras kuning kepada calon pengantin laki-laki beserta keluarganya agar mereka bisa mendapatkan manisnya kehidupan, kompak dalam mengerti bahtera rumah tangga nantinya, dan senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hamburan beras kuning ini berkata sebagai ucapan ataupun harapan agar calon pengantin laki-laki nantinya akan murah rezekinya dalam mengabdi bahtera kehidupan bersama dengan keluarga. Kita lihat bersama calon pengantin laki-laki yang disambut oleh keluarga berjalan menuju kediaman calon pengantin.
sesi dialog dengan menggunakan adat atau bahasa adat Kaili sebagai salam hormat untuk memasuki rumah calon pengantin wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ripurama tu Banua. Sipuramo, Ripurama tu Banua. Sipuramo, Nasa kena puramo. Nasa Kinamo, Nagopamo. Nagopamo, Tabe, mekutana kami. Beku Tanamo, Semasa kami buat membini rore kami kada. Dinda Aprilia binti Haji Winoto, Nita buli adana. Nitambuli, Nitambuli. Ada nitambuli ada sakuya. ada sasio, Muli tora tambuli kara tambuli mo. Muli tena metambuli kana metambuli mo. Mai ya kumantambuli Dinda Aprilia binti Haji Winoto. Ledo ya kumantambuli tufuna kapene-pene. Ledo ya kumantambuli Rajakina. Ledo ya kumantambuli Rasina. Ledo ya kumantambuli Suranikana. Yaku agaman tambuli adana. Sagani, Hurangani, Balgani, Patagani, Limangani, Onongani, Pitungani, Walunggani, Malium Tinobu kira. Kasa Suganina, Mumpene bulan didagai antera Jakina. Rakabana Boti Mobine Nganam Purajaki. Assalamualaikum ya Fatimah binti Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ali bin Abi Thalib. Sariri sariane bungai Fatimah. Alusuna Saryana Bungai Fatimah. Tajalli nurji mamalang tajalli. Tajalli nurji mamalama mutajalli. Ya aku mau royal kepada Allah bintan rajaki Fatimah. Mompene moyalir kepada Allah bintan rajaki Fatimah. Sungge kayali vambanu surugai Fatimah. Iya limboto majungkira ka vambanu surugai Fatimah. Waktu subuh Nur Muhammad. Buru-buru mai, bara-bara mai. Mompene rajaki, mompene kalumana. Anu magali, anu magasa, kini pembene muramu tumai. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur samawati amanu kun fayakun. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam ya ibabur rahman. Tuamu kami. Kamayo. Kamu sakit. Ya hadirin sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan calon pengantin laki-laki pada wali calon pengantin wanita yang akan nanti langsung diantar menuju tempat di mana calon pengantin laki-laki akan melangsungkan akad nikah dengan mengikat tali, mengikat kain yang dililitkan pada gelang, yaitu pewing cincin yang kemudian disodorkan kepada pengantin laki-laki untuk dipegang sebagai tanda ketaatan untuk selalu mendengar nasihat orang tua yang kemudian diantar langsung di depan dan di tempat yang telah disediakan, yaitu di tempat yang akan dilangsungkan akad nikah. Selanjutnya pengantin kakung mlebet wonten ing sasana panggardian. Mugi kaumlaken gending labrang wilujeng. Saha ibunipun inggih Bapak Haji Winoto saha ibu
Prabowo ateges Simung Prabowo Adi Indah Milangondi. Inggih pangestu panjenengan sedaya ingkang dipun suwun wonten ing pawiwahan injang punika pinanganten dipun iring katuju ana ing sasana minengga saperlu bagehan acarane adicara akad nikah. Pairing dicucuk lampah ingkang ngantaraken pengantin kakung dumateng sasana inggih sasana akad nikah. Masuk sini sana, Pak. Sorry, Bapak sila di sana. Bapak sila. Bapak. Serahan di sini, Pak. Ya, serahan lanjut kemarin dulu. Jangan di sini sana orang mulai sholat. Ada semua. Sudah ini aja. Ya. Nah. Jatuh nanti. Ya. Serahannya ya. Dia masuk, anggaplah sapang. Ya dioper saja. Dioper, ibu-ibu masuk. Ibu langsung ke kanan. KB. Dioper ke sana dia. Taruh aja dulu. Langsung. Iya, maaf. Ya dioper. Ya langsung. Din. Jangan lewat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini rasa kebahagiaan tersinar pada Bapak Haji Noto sekeluarga, karena pada pagi hari ini dilaksanakan acara akad nikah. Pada acara akad nikah ini dimulai dengan acara penyerahan hantara. Untuk itu kepada pihak pengantin laki-laki dimulai dengan acara penyerahan hantara. Kepada yang bertugas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dialah yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir. Yang saya hormati Bapak Sekprov Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lam Karabe, sekaligus insya Allah calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati yang insya Allah yang mengakadkan dari KUA, yang saya hormati keluarga besar kemanten laki-laki Bapak Haji Hasan Bastari bersama keluarga, yang saya hormati Bapak Haji Arjalik Latif bersama rombongan dari Balikpapan, yang saya hormati Kiai Mahfuz Rahman rombongan dari Lampung, yang saya hormati Dr. Abed Semisbah MSI Dewan Kabupaten Tulungagung bersama rombongan, yang saya hormati Ketua Fraksi PKS Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Ibu Hajah Wiwi Jumatur Rofiah, yang saya hormati para sesepuh kerukunan keluarga Jawa yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, para alim ulama, para ustadz, ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus keluarga calon perempuan Bapak Haji Winoto bersama Ibu, dan insya Allah yang berbahagia calon pengantin Ananda Angga. Mengajak semua para hadirin
pada waktu yang berbahagia ini untuk menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Luar biasa, mudah-mudahan hari yang cerah yang sangat bersahabat ini kita sangat dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anjurkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kesyukuran ini membawa keberkahan, kelangsungan insya Allah agenda yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat dan salam, tak lupa kita haturkan kepada Rasul yang kita cintai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kafilah yang panjang penuh berkah. Hadirin rahimakumullah, mewakili keluarga Kemanten Pria, kami mengucapkan terima kasih sebelumnya atas sambutan, penerimaan dan penghormatan yang luar biasa kepada keluarga kami beserta rombongan calon mempelai pria Bapak Haji Hasan Bastami bersama ibu dan keluarga, yang juga saya mengucapkan saudara-saudara yang membersamai yang jauh, ya, mudah-mudahan atas menyingsingkan waktu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di Palu yang saat ini alhamdulillah dengan cuaca yang sangat bersahabat. Insya Allah yang kedua, menindaklanjuti lamaran atau khitbah yang beberapa bulan sebelumnya kami selaku orang tua saudara Angga bermaksud sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya sekiranya agar Ananda Angga dinikahkan dengan putri Bapak Haji Winoto dengan menyerahkan hantaran yang ada di depan kita ini, kita saksikan bersama, dan ini hantaran sekaligus mahar yang merupakan syarat sah wajibnya insya Allah memenuhi syarat rukun nikah yang insya Allah akan dilaksanakan pada siang hari ini. Ketiga, juga kami serahkan selain mahar, ya, bawaan atau seserahan yang mungkin ala kadarnya, mudah-mudahan yang hanya sekedar pemberian ala kadarnya ini, harapan kami sebagai tanda pengikat rasa tali kasih kekeluargaan yang sangat erat antara kedua belah pihak. Karena pada dasarnya menikah tidak hanya menghubungkan tali kasih sepasang calon suami istri, tetapi bagaimana bertemunya dua keluarga yang insya Allah menjadi keluarga yang sangat erat, keluarga yang sangat besar, yang menjalin rasa ukhuwah, rasa persaudaraan yang sangat dekat. Berikutnya kami mohon maaf apabila nanti kedatangan kami dari awal hingga nanti kepulangan banyak hal yang mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan sambutan keluarga dari mempelai pria. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan dengan penerimaan hantaran yang akan diterima oleh Bapak Samsul Sayyidin. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon mempelai laki-laki serta orang tuanya Bapak Haji Hasan Bestari beserta keluarga dan rombongan. Yang saya hormati Bapak Hidayat Namakarati, yang saya hormati Bapak Amjad Lawasa, yang saya hormati pengurus KKGSD, orang tua, sesepuh-sesepuh, maupun pengurus yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan rahmat pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan rencana akad nikah dari Ananda Anda. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan pada kita semua, dan semoga kita menjadi iman dan hidayah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mewakili keluarga besar Bapak Haji Winoto Sunario pada intinya dengan mengucap alhamdulillah kami menerima semua hantaran maupun persyaratan-persyaratan yang telah disepakati pada saat proses pelamaran. Dan selain itu, kami pun atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sedemikian besar perhatian daripada keluarga calon mempelai laki-laki terhadap calon keluarga mempelai wanita. Yang ketiga, kami mewakili keluarga juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nantinya dalam proses pelaksanaan akad nikah sampai di akhir acara nantinya terdapat kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan di hati. Biarlah hal-hal yang tidak menyenangkan tinggal di sini, bawalah yang baik-baik saja. Saya kira demikian saja yang dapat kami sampaikan pada saat prosesi penyerahan hantaran dan seserahan dari pihak laki-laki pada calon mempelai wanita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi acara penyerahan dan penerimaan hantaran, dan untuk selanjutnya dimohon diangkat semua hantaran koordinator Tante Dini untuk penyerahan secara simbolis dari pihak laki-laki ke pengantin perempuan. Yang paling ringan maju. Ya. Penerimaan secara simbolis terbalik. Kesini Pak, kesini. Penyerahan seserahan secara simbolis sudah dilakukan dan diterima oleh Bapak Samsul dengan berjabat tangan. Ini menunjukkan keeratan antara keluarga Bapak Haji Winoto dan Bapak Hasan Bestari. Dengan ucapan alhamdulillah, Indah Aprilia pengantin putri sudah memasuki di mana tempat acara dilaksanakan akad nikah dimulai. Didampingi oleh Bunda dan juga Ibu Sri Rizky Ningsih.
Calon. Oh, calon itu. Sabar Pak Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua calon pengantin sudah berada di tempat di mana akan dilaksanakan acara akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah walimatul urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali prosesi akad nikah ini dengan membacakan khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Wa qala aidan ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a abata wa ba'an 'alaiha lanathal malaikata hatta tusbih. Wa qala aidan aqbalul halal indallahi at-talaq. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Ya ma'walimatul urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menuju proses ijab kabul. Untuk itu pada wali, yaitu orang tua yang bersangkutan dan para saksi untuk menempati tempat yang dekat dengan mempelai. Sorry ya.
Cukup nenek gitu. Banyak kelenek. Tunggu dulu. Sudah dinyalakan belum Mas? Ini Sudah. Nanti kalau misalkan Angga Sarah. dengar. Andika Dwi Aksaza. Andika Dwi Aksaza. Dwi Saza. Aksaza. Ini yang kita sebut MC-nya ini. Baiklah, nanti akan saya nikahkan kepada ibu Dinda Aprilia yang sudah diserahkan kepada hatinya untuk menikahkan. Kita mohon sama Allah dan hadirin semua supaya bisa mengikuti dengan hikmat. Kita ada beberapa semuanya. Ya pegang. Tes dulu. Langsung. Tes nggak boleh tes. Orang tes-tesan nih. Jangan tes-tesan. Udah harus mulai dari tes. Yang saya nikah. Sudah bismillahirrahmanirrahim, mulai enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berhasil menikahkan seperti ini. Saya mohon istighfarnya untuk kalian ya. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Angga, untuk belakang kaset. Wahai anakku, Saya wahai anakku, Andika Dwi Aksaza. Ulang lagi ya. Andika Dwi Aksaza bin Hasan Bastari. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku Dinda Aprilia binti Yusti Pinanto dengan mahar darimu seperangkat alat sholat dan 1 set emas berlian tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikahnya Dinda Aprilia binti Yusti Minato dengan mahar tersebut. Sah? Sah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma alif bainahuma taqabbal wajidat warzuqhum man asla salihin al-banat wal aulad. Allahumma alif baina kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Qur'an satafida wa kama alafta baina Ali Murtada wa Fatimah Zahra
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada meja itu Pak. Diteruskan dengan penandatanganan berkas-berkas mulai dari wali kemudian saksi saksi dan dilanjutkan dengan nasihat dari Bapak Haji Winoto kepada kedua putra dan putrinya. Disilakan. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Barusan kita menyaksikan bersama pernikahan kita, putri kami Dinda Aprilia dengan Andika Dwi Agzaza. Ini pada Hasan selalu susah namanya ini pada Hasannya. Masya Allah. Kalau begitu berarti harus harus dibiasakan panggil. Namanya Angga, jadi sebenarnya Angga dia. Andika Dwi Agzaza. Alhamdulillah, seperti biasa kami habis menikah anak saya kasih nasihat sedikit. Jadi di batal wudhu dengan debat tangan baru ada kemarin kulit. Ya, selanjutnya prosesi batal wudhu mempelai pria ini sudah mempelai, tadi masih calon mempelai, sekarang sudah mempelai, sudah resmi jadi suami istri. Ya, selanjutnya adalah prosesi batal wudhu, agak rapat sedikit barangkali ya, supaya pas. Tidak usah segan-segan lagi. Sebenarnya juga cari yang berkah. Silakan dibuka ya, udah enggak dulu. Cari yang berkah. Ya, dicium alhamdulillah. Batalnya ditandai dengan prosesi penciuman tangan suami sebagai bukti bakti istri terhadap suami, ketulusan cintanya, bukti ketulusan cinta. Ya. Keningnya rupanya sudah tidak mau melepaskan. Sudah resmi. Ini satu yang paling berharga ketika dicium tangannya. Jangan lama-lama Mas. Seakan-akan tangannya nggak mau bisa. Tangannya tertelan terus. Dan ini diteruskan dengan pemasangan cincin. Cincin ini artinya pengikat. Setelah ini Dinda Aprilia sudah ada yang mengikat, sudah bukan gadis lagi, sudah ada yang memiliki, harus taat dan patuh kepada suami. Senyum sedikit, Dinda, pandang mata Mas Angga. Belum. Iya. Kalau bepergian harus minta izin, minta gitu suami, jangan kelonong pergi sendiri karena sudah ada yang menjadi. Dan keduanya saling mengikat, dibuktikan dengan cincin yang disematkan oleh Mbak Dinda. Sudah cium kok cium terus. Seterusnya ada penyerah. Sambil berdiri mungkin. Oke, lihat ke depan ya. Sambil senyum Mbak Dinda. Iya, gitu. Rasanya tidak senyum. Tahan dulu. Tangan, senyumnya tangan. Oke. Satu lagi mahar. Banyak menahan ini. Maharnya ya. Siapa taruh di yang sana kembalikan dulu enggak? Sebelah. Ya, oke. Boleh enggak ambil sendiri? Ya, Dika ya.
Ya, bagikan senyum. Sambil senyum ya. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan dulu, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terus nggak usah diterapkan antara berpelukan. Sekarang menghadap Abi, dan Bapak Haji Winoto akan memberikan nasihat. Mungkin nasihat ini untuk kedua mempelai, tapi umumnya untuk kita semua. Dipersilakan Bapak Haji Winoto. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina. Mohon untuk semua keluarga di putra dan putri. Ini kebiasaan kami di keluarga kami, kalau misalkan anak saya maupun adik saya ada nasihatnya. Insya Allah ini sudah nasihat yang pamungkas. Kan biasa kan nasihatnya nasihat biasa. Tadi malam ini harus nasihat pamungkas, sekarang sudah Abi nasihat pamungkas untuk anak saya Dinda. Dan sekarang alhamdulillah Anda sudah menjadi keluarga kami, keluarga besar Pakat Senario, keluarga besar Makarau, Pasau, sudah jadi satu. Di sini alhamdulillah bersyukur. Maka kami izinkan untuk menyampaikan anak kami berdua. Putriku Dinda Aprilia dan putraku Angga hari ini telah menjadi satu di antara hari-hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan kalian berdua. Kalian sudah menjadi sepasang suami istri yang darinya kelak akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah, dan kalian akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu untuk kemudian menjadi seorang kakek dan seorang nenek, insya Allah. Rentang perjalanan hidup manusia yang begitu panjang sesungguhnya singkat saja. Begitu pula liku-liku dan pernak-pernik kerumitan hidup sesungguhnya juga sederhana. Kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain untuk beribadah kepadanya. Maka jika kita semua berharap kelak dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Ia ridho kepada kita, hendaklah kita jadikan segala tindakan kita semata-mata di dalam rangka mencari keridhoannya dan menyelaraskan diri kepada sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita teringat kembali, begitu pula pernikahan ini, ijab kabulnya, adanya wali dan 2 orang saksi termasuk hadirnya kita semua memenuhi undangan ini adalah ibadah yang tidak luput dari keharusan untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anakku Angga, ini untuk kamu. Saya ingatkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 alasan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, yang keempat adalah agamanya. Pilihlah karena agamanya, bisa selamat. Maka ambillah putriku Dinda Aprilia sebagai istri sekaligus sebagai amanah yang kelak kamu tuntut bertanggung jawab atasnya. Dengannya dan bersamanya lah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suka, di dalam duka. Jauhilah ia secara baik sesuai dengan yang diharuskan menurut syariat Allah. Terimalah ia sepenuh hati, baik kelebihan maupun kekurangannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan demikian. Dan gaulilah istrimu,
Gaulilah, tahu sih gaulilah yang tadi kamu tahan itu loh, Pak Dewi. Dan gaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Maka seandainya kalian membencinya karena boleh jadi adanya sesuatu yang kalian tidak sukai darinya, sedangkan Allah menjadikan kepadanya banyak kebaikan. Ini dari Madonna. Dan ingatlah pula wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergaulilah istrimu dengan baik karena sesungguhnya mereka itu adalah mitra hidup kalian. Mohon maaf saya sebut istri tidak. Dan kamu sebagai laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Saya teringat bahwa ada kalimat lelaki itu pemimpin bagi wanita disebabkan Allah telah melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan disebabkan para lelaki yang memberi nafkah dengan hartanya misalnya. Maka agar kamu dapat memimpin rumah tanggamu, penuhilah syarat-syaratnya berupa kemampuan untuk menafkahi, mengajari, dan mengayomi. Raihlah kewibawaan agar istrimu patuh di bawah pimpinanmu. Jadilah suami yang bertanggung jawab, arif, dan lemah lembut, sehingga istrimu merasa hangat dan tentram di sisimu. Berusahalah sekuat tenaga menjadi teladan yang baik baginya, sehingga ia bangga bersama kamu. Ya, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa kamu adalah laki-laki sejati, laki-laki yang bukan hanya lahirnya saja. Ini putriku Dinda Aprilia. Laki sejati kan? Insya Allah. Selamat kalian. Putriku Dinda Aprilia, Abi ingatkan akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika datang kepadamu seorang pemuda yang kau sukai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan menyebarkan kerusakan di muka bumi ini. Dan semoga suamimu ini datang dan diterima karena agama dan akhlaknya. Ini teman, karena agamanya, karena akhlaknya, bukan karena yang tadi, bukan karena hartanya, bukan karena garangnya, bukan. Karena agama dan akhlaknya. Bukan karena memang semua yang disebutkan, maka hendaknya kau luruskan pula niatmu. Sekali lagi putriku saya, kau niatkan, kau luruskan niatmu. Kau luruskan pula, sambutlah dia sebagai suami sekaligus pemimpinmu. Jadikanlah perkawinanmu ini sebagai wasilah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan itu, putriku, teringat sabda Nabi, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama, sungguh aku perintahkan sang istri sujud kepada suami. Tahu yang itu nak? Ingat itu? Jangan pernah mengangkat kalau semua bagaimana. Rendahkan matamu, patuhi kata-katamu. Berebut salah lebih baik daripada berebut benar. Anda akan jadi kerusuhan. Ingat anakku? Karena itu sekali lagi saya nasihatkan, wahai putriku Dinda Aprilia, terimalah dan sambutlah suamimu ini dengan sepenuh cinta dan kasih serta ketaatan. Ingat, ketaatan. Layani ia dengan kehangatanmu, manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasanmu. Itu wanita beragama cerdas. Bantulah ia dengan kesabaran dan doamu.
karena kasih sayang sudah ada berdua, Rohman dan Rohim. Ini kalau semua lagi marah, kau tenangkan dia, kau perut dia, tidak merendah hatinya, tidak keluar dengan pikirannya mengajak kebaikan. Insya-Allah sakinah. Manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasanmu, bantulah ia dengan kesabaran dan doamu, hiburlah ia dengan nasihat-nasihat yang lembut darimu. Gitu. Tutuplah kekurangannya dengan mulianya akhlakmu. Tapi orang ajarkan untuk tadi semak lagi kan? Ini tidak sempurna kalau Islam, tapi sempurnakan dengan 50% akidah agama sama sehingga dia dapatkan 100%. Dan akhlak yang baik. Ya. Manakala telah kamu lakukan itu semua, tak ada gelar yang lebih tepat disandangkan padamu selain al-maratus sholihah, yaitu sebaik-baik dasar dunia, sebagaimana sabda Nabi SAW, dunia tak lain adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Banyak itu. Inilah satu kebahagiaan hakiki, bukan khayali, yang diidam-idamkan oleh setiap wanita beriman. Maka bersyukurlah, sekali lagi bersyukurlah kamu untuk semua itu, karena tidak semua wanita memperoleh kesempatan sedemikian berharga. Kesempatan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, terlebih lagi adanya kesempatan diundang masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Yang demikian ini mungkin bagimu sebagai selagi kamu melaksanakan sholat wajib 5 waktu, cukup yang 5 waktu, puasa juga cukup yang wajib di bulan Ramadan, menjaga kemaluan termasuk menutup aurat dan taat kepada suami, cukup itu bagaimana sabda Nabi SAW. Jika seorang istri telah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dikatakan padanya silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Enggak usah meratakan diri, bekal berlalu banyak. Putriku Dinda Aprilia dan putraku Angga, melalui rangkaian ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mulia, kami semua yang hadir di sini mengantarkan kalian berdua memasuki gerbang kehidupan yang baru. Bersiap-siap yang hadir di sini mengantarkan kalian berdua memasuki gerbang kehidupan yang baru dan bersiap-siap meninggalkan ruang tunggu dan mengakhiri masa penantian kalian yang lama. Kami semua dapat mengantarkan kalian hingga di dermaga. Untuk selanjutnya, bahtera rumah tangga kalian akan mengarungi samudera kehidupan yang tentunya tak sepi dari ombak, bahkan mungkin badai. Ngerti itu ya? Jangan gampang rapuh. Karena itu anakku sayang, jangan tinggalkan jalan ketakwaan, karena hanya dengan ketakwaan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kalian, mengeluarkan kalian dari kesulitan-kesulitan dan memberikan kalian karunia rezeki sebagaimana firman Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar dan mengkaruniai rizki dari sisi yang tak terduga, rezeki. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan dosanya, rezeki. Jangan kita urusan 1 kali 2 kali udah marah-marah kita sama Allah. Allah pasti akan semudah. Bersyukurlah kalian berdua akan nikmat ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian karunia separuh dari agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kalian kesempatan untuk menjalankan syariatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengaruniakan kalian kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan jalan yang suci dan terhormat. Ketahuilah anak-anakku sayang, bahwa pernikahan ini menyebabkan kalian harus lebih berbagi. Orang tua kalian bertambah,
saudara kalian bertambah, bahkan sahabat kalian pun bertambah. Yang kesemua itu tentu memperpanjang tali silaturahim, memperlebar tempat berpijak, memperluas pandangan, dan berjauh daya pendengaran. Makin jauh dengar dan makin banyak. Bukan semakin banyak yang perlu kalian atur dan perhatikan. Sebaliknya, semakin banyak pula yang akan ikut mengatur dan memperhatikan kalian. Maka barang siapa yang tidak kokoh sebagai pribadi, dia akan semakin gamang menghadapi kehidupannya yang baru. Ingat itu. Dari kamu, pada kamu, semua kamu tidak juga sama. Harus kokoh berdua. Ingat itu ya. Ketahuilah bahwa anak-anak yang soleh dan soleha yang kalian idam-idamkan itu sulit lahir dan tumbuh kecuali di dalam rumah tangga yang sakinah, penuh cinta dan kasih, dan tentunya tak akan tercapai rumah tangga yang sakinah kalau dibangun oleh suami yang soleh dan istri yang saleh. Akan tetapi wahai anakku sayang, jangan takut menatap masa depan dan memikul tanggung jawab ini semua. Jangan bersedih dan berkecil hati jika kalian menganggap bakal yang akan kalian sekarang ini masih sangat kurang. Kalian menganggap bekal yang kalian miliki sekarang ini sangat kurang. Jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan janganlah berkecil hati, juga jangan bersedih, padahal kalian adalah orang-orang yang mulia seandainya sungguh-sungguh beriman. Ya, selama masih ada iman di dalam dada, segalanya akan menjadi mudah bagi kalian. Bukankah dengan pernikahan ini kalian bisa saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan takwa? Bukankah dengan pernikahan ini kalian bisa saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing? Bersungguh-sungguhlah untuk itu. Segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan melalui pernikahan ini, jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan merasa tak mampu atau pesimis. Jangan pernah kalian awali kehidupan rumah tangga ini dengan perasaan lemah. Ingatlah itu. Saya dengar pesan Nabi, bersungguh-sungguhlah kepada yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah, dan jangan merasa lemah. Ini gimana? Dan yang terakhir, anakku, ingatlah bahwa nikah merupakan sunnah Nabi. Nikah itu merupakan bagian dari sunnahku, maka barang siapa berpaling dari sunnahku, ia bukan bagian dari umatku. Jadi yang masih satu harus bertobat. Mulai. Dan dari siapa nih? Maka janganlah justru melalui pernikahan ini atau setelah akad ini kalian justru meninggalkan sunnah untuk kemudian bergelimang di dalam berbagai bid'ah dan kemaksiatan. Mohon maaf ini untuk besanku, jadi biar adil. Kenapa dia asal tadi ya? Ini alhamdulillah sebagai besan sekarang. Tadi kan anak saya sudah putra-putra besan saya. Pak Dik, nulisin Pak Dik. Untuk besanku Pak Hasan Basari dan Ibu Haja Kartia, terimalah masing-masing mereka sebagai tambahan anak bagi kita. Maklumilah kekurangan-kekurangannya karena mereka memang masih muda. Bimbinglah mereka karena inilah saatnya mereka memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Wajar sebagaimana seorang anak bayi yang sedang belajar berdiri dan berjalan tentu pernah mengalami jatuh untuk kemudian bangkit dan mencoba kembali. Maka bantulah mereka sampai benar-benar kokoh untuk berdiri dan berjalan sendiri. Jangan lempeng terus. Bantu dan bimbing mereka, tetapi jangan mengatur. Bantu dan bimbing mereka, tetapi jangan mengatur. Biarkan
biarkan, karena sepenuhnya diri mereka dan keturunan yang telah lahir dari perkawinan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hargailah harapan dan cita-cita yang mereka bangun di atas ilmu yang telah mereka sampai dipelajarinya. Keterlibatan kita yang terlalu jauh dan tidak pada tempatnya di dalam persoalan rumah tangga mereka bukannya akan membantu, bahkan sebaliknya membuat mereka tak akan pernah kokoh, sementara mereka dituntut untuk menjadi sebenar-benar bapak dan sebenar-benar ibu di hadapan anak-anak bagi mereka sendiri. Ketahuilah bahwa bukan mereka saja yang sedang memasuki kehidupan yang baru. Sebagai suami istri, kita pun orang tua sedang memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan calon seorang kakek atau nenek, insya Allah. Maka hendaknya umur dan pengalaman ini membuat kita para orang tua menjadi lebih arif dan sabar. Bukannya ada pitutur kearifan Jawa, wong tuwa semakin tua. Pengalaman hidup kita memang bisa jadi perjalanan atau pelajaran, tetapi belum tentu harus jadi acuan bagi mereka. Jika kelak dari pernikahan ini lahir cucu-cucu bagi kita, sayangilah mereka tanpa harus melecehkan dan menjatuhkan di bawah orang tuanya. Ini banyak kan begini, kalau cucu kalau nenek sama cucu kelewatan sampai orang tuanya sendiri dilecehkan, katanya lebih sayang kakek daripada orang tuanya. Ini mohon, ini saya singgung diri sedikit, mohon maaf, tapi ini insya Allah untuk dengan sama-sama. Berapa banyak cerita di mana kakek atau nenek merebut superioritas ayah dan ibunya, sehingga anak-anak lebih taat kepada kakek atau neneknya ketimbang kepada kedua orang tuanya. Sungguh akankah kelak cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya atau tidak? Sedikit banyak dipengaruhi oleh cara kita memanjakan mereka. Kepada semuanya, baik yang pernah mengalami peristiwa semacam ini maupun yang sedang menanti-nanti gilirannya, marilah kita doakan, kita berdoa bersama seperti dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afianna wa'afanna ya karim, wa'afianna wa'afanna ya karim, wa'afianna wa'afanna ya karim, antal karim wa'afanna wa nas. Allahumma bil haqqi Fatihah wa sirril Fatihah wa rahmatil Fatihah wa mujizzatil Fatihah iftalana wa akbar. Allahumma ya bil bala ya rahman, Allahumma ya bil bala ya rahim, Allahumma sabina bil iman, Allahumma sabina bil islam, Allahumma sabina bil iqrar, Allahumma sabina bil tahlil, Allahumma sabina bil tauhid, Allahumma sabina bil ma'rifat wa bihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan tadi nasihat dari kepada putra dan putri. Semoga ini bisa menjadi pengiling-iling atau pengingat dalam kehidupan rumah tangga pengantin kedua, pasangan yang baru saja memulai bahtera rumah tangganya. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kalian berdua dan bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, kita akan ikuti bersama penandatanganan surat nikah, buku nikah. Kami persilakan Bapak dari Kantor Urusan Agama.
Ya, ini pengantin yang terlebih dahulu yang sudah bertani dikasih Aksaza, jangan sampai salah. Aksaza. Dan pengantin perempuannya, pengantin wanitanya yang begitu cantik, mungil, yang bernama Dinda Aprilia. Dan alhamdulillah mereka berdua sudah menyelesaikan sarjana arsiteknya Dinda dan Angga panggilannya, ya, panggilannya Angga. Ibu telah menyelesaikan sarjana S2-nya, juga sarjana arsitek. Barakallahu fikum. Insyaallah ini akan jadi awal yang indah untuk mereka berdua. Dan menjadi pasangan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan selanjutnya penandatanganan saksi Bapak Hidayat Nama Karate. Oh, yang dari pihak lagi? Ini dari Jawa, Jawa. Oh iya. Ini Jawa sama kali. Oh iya. Selanjutnya saksi dari pihak laki-laki menandatangani yang sudah menyatakan tadi bahwa akan nikah dari pengantin sah. Kalau saksi tadi mengatakan tidak sah, maka tidak sah, harus mengulang lagi. Alhamdulillah kedua saksi tadi mengatakan sah hanya satu kali. Sekali lagi. Insyaallah. Saya yang terakhir. Oh iya, ini Pak Kawal langsung beliau. Iya. Insyaallah. Ya. Tanda tangan pengantinnya dan sekarang tanda tangan dari sambil kita menyaksikan penandatanganan kami kontrol bagaimana yang di tempat pelaminan, apakah sudah siap untuk pengantin? Sudah siap. Iya, baik. Terima kasih. Adalah pengantin selanjutnya kita akan ya, nanti oh ya, bentar Pak, penyerahan buku nikah dulu kepada kedua mempelai. Ini nih yang kesesuaian. SIM, penyerahan SIM. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa ananda kita ini telah menikah secara sah sesuai dengan ajaran agama dan perundang-undangan di negara kita, maka kami akan serahkan buku nikahnya. Buku nikah ini dua, isinya sama. Yang coklat untuk suami, yang hijau untuk istri. Selamat. Mantap. Tahan dulu. Ya. Bagus ya, boleh. Ya, oke. Ya, kasih. Alhamdulillah. Melihatkan dulu. Pengantin putri Wijil saking Wismolika tumuju ana ing sisana Rinto Pinaes Pindo Ratu Putri Pais Winastan Makuto Ratu Putri ingkang ketasipun inggil piyambak Nomo Gajah ing ngandhapipun pangapit ing ngandhapipun malih pantis sarta bodheng ingkang udut turi gajah anggadhahi pasemuan titian dalem nata ing keplasin
bilih nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Rasa. Mugi anggenipun kebutuhan pikantuk wiji ingkang sarwa utama. Biarung suarane Pranggangga Munyo angkranging ana bondo arum angkang bali jroning sasana panggardian ora kawuryan ana tejo anggegun mawa prabu tuhu punika tejo pengantin putri ingkang bidayakara minjil saking Tepaswangi kenanti panjing sasana rinengga. Sampating busana ingkang amemba busananing Prameswari nata tingon saking Wandrawa amyor mopyor pating glebyan pating clorok tembuk ing pandham kurung ingkang angrenggani lamun kinandra kadya ilat asa siring. Selanjutnya untuk pengantin putri sudah dilaksanakan, bidadari ini tadi malam sudah dilaksanakan, dan kita lihat hari ini pengantinnya kelihatan sangat cerah, sangat cantik, mendapat anugerah bidadari tadi malam. Ingkang selajengipun inggih pengantin dawuh utawi pengantin panggih. Kasuwun dumateng Kadang Juru Pita Swara kaungelaken kodhok ngorek. Binarung suarane gending kodhok ngorek. Pengantin kakung mijil saking Tepaswangi tumuju ana ing papan panggenan ingkang damel temu manten. Sampun samapta kasuwun dumateng ingkang Beto Jayadaru Dewa Daru utawi sing diarani kembar mayang supados wonten wingkingipun ingkang Rama dalah ingkang ibu pengantinipun. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawa ing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Nalika semana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tinakti wanita ingkang
sumedya hanetepi jejering gegesangan ngancit alaming bebrayan Hamestuti ilo-ilo sinaraya angemban puspita adi ingkang winastan kalpataru dewa dalu kinarya sarapung dauping penganten sarimbit kasuwun gedhengipun radi dipun banteraken. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon untuk berdiri sejenak, kita mengikuti acara temu manten dan sekaligus menghormati kepada pengantin yang saat ini akan melangsungkan acara temu manten. Sampun samapta sumangga dipun lebetaken pengantin kakung. Suaraning pradangga munyo angrangin kadya asuk pamuji mring penganten kekalih mrih kang kaesti dadi kang sinedya kang ginayuh jumbuh kawuryan Sri penganten jengkar saking sasana rinengga kasuwun dumateng pengantin putri untuk jengkar saking sasana rinengga angiyat swangyaning warga Wandawa kinanti sasana ingkang pinanci dening Mangguing Wuri ana jejaka utawi kenya kekalih umuring tindake pengantin putri punika badhe lumebet wonten panggenan panggi sampun kasiapaken wonten ing ngajeng punika kembang ingkang warna 3 inggih mawar kanthil saha kembang kenanga ingkang hadane teges mawarna-warna uripmu kena ngene kena ngono ning atimu kudu bakal kanthil ning gone Gustimu. Agak mendekat iya kumlawe tangane pengantin kakung hambalang gantal dipun antem-antem mas gantali tepat mengenai dadanya pengantin putri ingkang putih dilemparaken wonten jengkunipun balang gantal menika gantal awarni suruh ingkang dibot-boti kalian jambe kabutelawe suruh anggadhahi pasemon senajan beda lumah lan kurepe ning yen gini-gini padha rasane. Artinya dalam sirih ini walaupun beda depan dan belakangnya, maka apabila digigit ini rasanya sama. Dan selanjutnya tangannya pengantin tadi disatukan, kemudian Ibu Sri Listiningsih mendoakan kepada keduanya, doanya diantara tidak akan terpisah oleh ruang dan waktu dan akan dipisahkan oleh ajal nantinya. Adicara selanjutnya inggih menika midak tilar, midak tigan ingkang dipun wijak menika ateges sampun ambyar, sampun jebrol inggih nalaripun pengantin kakung ingkang badhe lumebet wonten alaming bebrayan agung. Bahwa menginjak telur ini adalah menunjukkan sudah pecah nalarnya kedua mempelai ini.
Kemudian sebagai rasa bukti, rasa bakti seorang istri kepada suaminya adalah memberikan wijian atau membersihkan kakinya. Ini sebagai pralambang bahwa pengantin putri ada rasa ketaatan kepada seorang suami. Sama tadi ketika membalang sirih atau melempar sirih, Mas Angga atau Andika Dwi Aksaza melemparkan tepat mengenai dadanya Dinda Aprilia. Ini sebagai gambaran rasa cintanya Andika kepada Dinda. Kemudian Dinda melemparkan tepat mengenai pahanya, yang artinya merupakan rasa taat kepada seorang suami. Untuk selanjutnya berdiri ya dipimpin oleh suami, dan diteruskan adalah pengantin perempuan mengitari keliling dari kanan 3 kali ya, mengelilingi 3 kali, dimulai dari kanan. Artinya mengelilingi ini adalah bagaimanapun seorang istri, dia jadi apapun, dengan kekayaan apapun, dengan jabatan apapun, tidak boleh ia mengirikan suami, tapi tetap berada di kanan seorang suami. Tidak boleh mengecilkan seorang suami, tetap suami adalah orang yang paling dihormati. Nah, ini berada di tengah di kanan, ini masih 2 tadi, kurang 1 lagi. 1 langkah lagi, 1 sudah. Oh sudah. Adicara selajengipun niki punika sinduran ingkang beto kalpatauru Dewa Daru utawi Parmaya geser wonten niki. Nah, Bapak Haji Winoto wonten ing ngajeng, Ibu wonten wingkingipun. Ingkang ateges Bapak Haji Winoto nuntun ing ngarsa Tulodo wonten ing ngajeng memberikan tauladan, yang artinya Bapak Haji Winoto memberikan teladan kepada kedua mempelai. Putranipun inggih ingkang madya Bagong Karso, ingkang salajengipun wonten ing pinggir nyambang ibunipun ingkang wonten wingking Tukuri Handayani. Salajengipun Bapak Haji Winoto samangke kalenggahan. Ibu sinduripun dipun suwun Bapak Haji Winoto lenggah rumiyin. Ibu wonten sampinipun. Mas nyuwun mik setunggal agem wonten inggil. Bapak Haji Winoto salajengipun inggih adicara bobot timbang. Bapak Haji lenggah rumiyin. Nggih, Bapak Winoto lenggah. Sasampunipun putra kekalih dipun pangku Bapak. Nah, dipun pangku dipun pangku. Suaranipun rada diri nih, Mbak. Ben boten ganggu MC. Selanjutnya Umi bilang kepada Abi, ditanya, Abi, berat mana antara anak sendiri dan anak mantu? Gitu, Ibu. Coba dipraktekkan, Bu. Sambil bilang, Abi jangan cemberut, Abi harus ketawa gitu. Rada diri nih, Mas. Abi, berat mana anak sendiri
Oke. Alhamdulillah Jin, ini sama-sama berat. Alhamdulillah sama-sama berat. Sama-sama berat, sama-sama sayang. Ini anak kita semua kita. Iya. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada satu, setiap saya bertemu dengan Bapak Winoto ini, kalau memanggil seorang istrinya, dua panggilannya. Kalau nggak Cin, ya sayang. Cin itu artinya cintaku, sayangku. Beda dengan tukang keyboard itu. Kalau manggil istrinya Sai, ternyata Sai Tomiroji. Mic-nya tadi. Dan juga ini pelajaran bagi Mbak Dinda. Kalau kemarin memanggil Mas Angga ini dengan panggilan Angga saja, sekarang diganti panggilan yang paling mesra. Selanjutnya adalah Adicoro tanam jeru atau tandur. Artinya anak ini direstui oleh bapak ibunya untuk seterusnya ditandur. Nah ini Mbak Dinda, panggilannya kepada Mas Angga harus diganti Mas atau dipanggil Hani. Jangan seperti itu kendang itu. Kalau istrinya dikasih uang manggilnya Beb, kalau nggak dikasih uang Bebe. Iya. Adicara selanjutnya adalah jemput besan atau mertui. Kasuwun gendengipun diunelaken Mas. Dimulai dengan acara salaman dari Bapak Haji Winoto kepada Bapak Hasan Lestari dan juga Ibu dengan Ibu. Ini penyatuan dua keluarga yang asalnya hanya seorang teman sekarang menjadi besan, menjadi seorang besan dan dimohon untuk dibawa ke atas atau ke Sasono Tenggo dipun antaraken wonten inggil. Sampun kados niki boten wonten bedhanipun, tidak ada bedanya satu sama yang lain dan saling akrab sekali. Terima kasih. Adicara selajengipun inggih punika kacar kucur. Kacar kucur atau gunokoyo. Ini mengandung arti bahwa gunokoyo itu artinya memberikan nafkah dari istri dari suami kepada istri. Ini tetap diiringi, Mas, iringannya jangan sampai berhenti terus Mas, tapi agak pelan. Nah, sudah sampai sini. Selajengipun inggih punika gunokoyo ingkang arupi beras jenis empon-empon saha arta receh. Anggadhahi pasemon bilih gunokoyo ingkang dipun paringaken arupi beras kuning punika lambangipun kemakmuran, arta inggih kemakmuran. Selajengipun kasarasan wonten ing sedaya tuan wonten ingkang badhe dipun sokaken kanthi
mengucap Bismillahirrahmanirrahim gunakaya dipun soaken dhateng ing mriku gele kawah jagung kawah sederek dadi sanak. Agak diangkat sedikit Mas biar diambil gambarnya nanti bagus ya gitu. Ini di dalamnya adalah berupa empon-empon atau bahasanya itu ada kunyit, ada jahe. Ini adalah lambang dari sebuah kesehatan. Dan kemudian ada beberapa uang dan juga ada beras jenih atau beras yang sudah dikasih warna kuning. Orang bilang beras kuning ya gitu. Nah disempurnakan sok boten asal turah. Nah sampunipun kaasoaken tumuju dipun buntel salajengipun dipun titipaken dipun titip-titipkaken dumateng ingkang ibu. Nggih. Ibu kasuwun berdiri. Ibu kula nitipaken gunakaya punika mugi panjenengan bimbing angging kula nanjaken utawi belanjaaken gunakaya punika mugi kula saged mestiti saged ngirit saged belanjaaken sesuai kalian nopo ingkang dipun kersakaken. Artinya dari penghasilan gunakaya ini sementara dititipkan kepada ibunya untuk selanjutnya dibimbing di dalam membelanjakan agar tidak salah artinya tidak sesuai dengan apa yang dimau. Selanjutnya gunakaya kemudian dibawa turun. Adicara selajengipun inggih punika dulangan. Dulangan ini merupakan acara selanjutnya dalam prosesi adat pengantin Jawa. Jadi dulangan. Nah, yang pertama yang bawa Mas Angga dulu. Mas Angga membawa, kemudian disuapin oleh Mbak Dinda. Mbak Dinda nyuapin dulu. Mbak Dinda nyuapin dulu. Ya. Itu ya semuanya, jangan sambelnya saja. Kasihan. Nah, setelah itu, iya dipegang dagunya. Bismillah lupa, pasti lupa berdoa. Nah, udah ganti sekarang ganti. Ini kepedesan karena balas Mas, balas pakai sambal saja. Ya. Tomat. Jangan dikasih tomat lah, ya yang enak. Kasihkan istri kok seperti itu. Ya sudah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pegang dagunya. Masuk, masuk Pak Eko. Nah sudah. Setelah itu saling suapan. Nah, pegang berdua, tangannya saling membantu sendok. Kalau tadi kepedesan, sekarang waktunya untuk tidak pedes. Nah, saling disuapi dengan tetap berdoa, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, terima kasih sudah. Adalah apa? Unjuan, masuk unjuan. Sudah langsung Mbak. Nah, begitu. Unjuan dipun masukkan. Arti dari sebuah makanan tadi adalah bahwa hidup ini kayak makanan. Kadang ada asin, kadang ada pedis, kadang ada gurih, dan kadang ada rasa yang kurang enak. Maka yang paling terpenting adalah selalu memperbaiki niat sebagaimana pesan ayah Anda tadi.
yaitu niatnya adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah ngunjuk tirta wening utawi tirta suci, air suci. Gantian, jangan diambil sendiri, mungkin haus ini. Nah, sudah dikit aja sambil senyum gitu loh, biar kameranya bagus. Nah, setelah itu diminum sendiri, Mas. Nah, menghadap ke situ diminum. Nah. Semoga air suci yang masuk ke dalam tubuh mempelai berdua ini menjadi obat bagi keduanya, dan pada akhirnya akan menjadi air suci yang pada nantinya akan menurunkan anak penerus yang solih dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Adicara selajengipun inggih punika sungkeman. Sungkeman itu artinya pangabekten atau mohon doa restu kepada bapak dan ibunya. Ini pangabekten ini sangat penting sekali, artinya sebelum menuju kepada jenjang yang lebih tinggi minta izin dulu kepada kedua orang tuanya. Pangestu panjenengan Bapa, anggenipun kula badhe bebrayan agung. Iya nang tak pangestoni langkahmu muga-muga Gusti Kang Maha Kuwasa tansah maringi gampang saha kabeh. Bapa, anakmu sejak kecil banyak salah. Untuk itu maafkan Bapak saat ini. Maaf Bapak akan memberikan langkah yang baik untuk anakmu berdua ini. Dan Bapak terima kasih telah mengizinkan anakmu untuk saat ini berada di pelaminan. Dan selanjutnya sungkem dumateng Bunda. Pangestu panjenengan ibu anggen kula badhe kala krama. Iya Nduk, iya Le, tak pangestoni anggen bebrayan agung. Ibu anakmu iso ndedonga, mugi sliramu iso sakinah mawaddah warahmah. Ibu 9 bulan 10 hari kula kandungan ibu. Mulai saya kecil digendong disuapin, saya nakal Bunda. Kecilnya merepotkan Bunda, tidak lain adalah sekarang hanya minta maaf kepada Bunda. Semoga maaf Bunda memberikan jalan yang baik untuk saya berdua Bunda. Iya anakku, tanpa minta maaf, maaf ibu sudah kami berikan kepada Bunda. Semoga Bunda hanya bisa berdoa ananda berdua nantinya menjadi pengantin yang sakinah, mawaddah dan warahmah, punya keturunan yang solih dan solihah. Sasampunipun sungkeman dhateng Bunda coromonipun kelajengaken sungkem dumateng Bapa saha Ibu saking Mas Angga. Kanthi lenggah utawi dalan jengkeng punika nedahaken
asor ingkang dipun dedahaken wonten ing ajeng panjenengan sedaya kenging punapa sedaya mawon kalih tiyang sepuh boten angsal boten ngantos gadah duka pramila ibu kala nyuwun dipangestu panjenengan ibu anggen kula krama iya le iya nduk tak pangestoni muga-muga sliramu dadena pengantin sing atut runtut ngantos kaken tuwin ninen. Ibu angga kata salah oleh panjenengan, angga banyak salah kepada ibu. Sejak kecil angga sudah merepotkan ibu, dan saat ini hanya doa restu ibu yang kami minta. Semoga angga bisa mendidik, semoga angga bisa membimbing Dinda nantinya menjadi kebahagiaan kita berdua. Hanya doa restu ibu yang kami minta. Iya le anakku cabagus, tak pangestoni hati-hati ning gone rumah tanggamu. Romo nyuwun di pangestu panjenengan Romo anggen kula badhe mulo krama. Iya le tak pangestoni kekarone dadi bojo sing sembodo. Aja nguciwakne ning gone bapakmu. Duduhno ning gone kabeh yen sampeyan iku wong sing tanggung jawab. Inggih Bapa, kula badhe mangestoaken napa ingkang dipun dawuhaken Bapa. Kasuwun ugi kula anggenipun sakmengke jejodohan menika pikantuk putra ingkang saleh lan salihah. Iya le tak dongane amin. Bapak, terima kasih sekali Bapak telah mendidik saya di sekolah dan sekarang sudah menuju kepada pernikahan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Sak samunipun cekap sungkeman salajengipun lenggah malih wonten sasana rinenggo. Sungkeman ini adalah merupakan rasa bakti dari seorang anak kepada orang tua dan sekaligus mohon doa restu agar dalam perjalanan hidupnya nanti. Untuk itu dalam kesempatan ini kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, akhirnya saya tidak akan berpanjang-panjang tadi karena sudah Pak Winoto sudah memberi nasihat yang cukup panjang, dan pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan permohonan keluarga kepada Ibu, Bapak Ibu sekalian hadirin undangan. Mari kita sama-sama mendoakan kedua mempelai agar mereka dapat membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah yang langgeng serta mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Sekda Prof yang kami hormati, perlu diketahui Bapak bahwa tadi acara ini dimulai dengan acara yang cukup hebat karena ada 3 adat yang tadi ini masuk semua. Yang pertama tadi penyambutan pakai peaju, kemudian ada petambu dan petambuli, terus kemudian yang terakhir pakai Jawanya yaitu pakai cucuk lampah. Untuk itu kepada semua teman-teman dari Sanggar Seni, dari Kaili, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teman Bugis juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita bisa memadukan budaya Jawa dan budaya lokal. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, acara tadi sangat cukup baik sekali. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu berdiri sejenak.
Bapak Ibu berdiri sejenak. Kemudian Bapak Ibu situ ada hidangan, dimohon untuk pada acara istirahat ini dimohon untuk menikmati hidangan yang telah disediakan ya dengan ucapan monggo, dan diawali dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan dilanjutkan dengan sesi foto. Bapak Ibu sebelum memasuki acara